Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu cangkul teman-teman. Jumpa lagi dengan saya. Hari ini saya setelah melakukan penyiangan gulma pada tanaman jahe dan jagung, mendapati bahwa terdapat beberapa tanaman singkong saya itu yang diserang sama tikus. Nah, jadi untuk kali ini kita harus bertindak ya, sebagai petani tidak boleh diam saja kalau tanaman kita diserang oleh hama pengganggu seperti tikus. Tapi kita harus mengingat bahwa racun yang kita pakai untuk tikus nanti itu berdaya gurih sangat besar. Apabila tikusnya nanti dimakan sama kucingnya pun akan mati. Begitu pula kalau tikusnya nanti dimakan oleh satwa liar yang dilindungi, itu nanti sungguh tidak elok ya kalau kita lakukan itu. Solusi yang pertama itu jangan diracun, yaitu dijebak, yaitu dengan cara kita jerat atau memakai yang menutup itu. Akan tetapi untuk tikus itu kalau kita meninggalkan sidik jari atau meninggalkan bau di dalam makanan itu tidak mau. Bahkan ada beberapa tikus itu kalau tempatnya yang dilintasi manusia itu dia nggak mau nggak mau makan di daerah situ. Nah, maka dari itu untuk di lahan saya ini, di lahan jagung saya dan singkong, juga jahe saya ini jauh dari pemukiman masyarakat, jadi nggak ada kucing, juga nggak ada binatang yang dilindungi, contohnya seperti kucing hutan, ya, kami bilang belacan, kemudian luwak atau garangan itu musang ya, ya kami bilangnya garangan, itu lupa saya nama nasionalnya itu apa ya. Itu nggak ada, ya mungkin ada tapi jarang melintas di sini, saya jarang menemui. Maka dari itu saya ingin melakukan peracunan tikus, dan kita siapkan makanan yang biasa diserang tikus, yaitu adalah singkong. Nah, ini nanti seperti apa cara kita memberikan racun kepada si tikus. Nah, yuk ikuti terus video saya. Untuk racun yang saya pakai adalah merek ini, merek dagang ini. Nah, ada gambarnya bapak kepala botak tengah dan sama tikus, merek Cina ya ini. Nah, ini merek Cina, bentuknya itu tetes, bentuknya cair, diteteskan. Aduh, malah keluar sini. Maaf ya teman, tunggu sebentar. Ini ya, cair, modelnya cair. Nanti kita teteskan di singkong ini. Sebelum kita memegang singkong ini, tangan kita baluri dengan tanah dulu, biar enggak ada bau keringat ya. Nah ini untuk singkong ini nanti kita iris-iris, modelnya seperti ini. Mana ya tadi? Nah, modelnya seperti ini. Tujuannya agar racun nanti bisa masuk dan meresap ke dalam singkong. Ini walaupun tikus cuman makan sedikit, tertelan di dalam pencernaannya, dia akan mati. Dan matinya itu dia modelnya itu lari. Kalau misalkan lahan saya ini ya, nanti matinya bisa di sana, lahan tetangga. Dia seperti pusing gitu. Jadi seperti mabok. Akhirnya kalau ada kucing, ada anjing, itu maboknya si tikus itu memancing mereka untuk menangkap dan memakannya. Jadi harus hati-hati benar. Ya, ini
harap hati-hati kalau menggunakan racun ini di pemukiman masyarakat atau di di rumah ya. Misalnya di rumah banyak tikus, itu hati-hati menggunakan ini, harus benar-benar cermat dan cerdas. Nah ini seperti ini. Nah, nanti kita taruh gini biar dimakan. Nah, nanti kita masukkan di atas, di lahan atas. Oke, ini jadi kita buka dan kita tetesi gitu ya. Video saya jeda dulu untuk memberikan racun ini kepada terhadap apa itu, singkong-singkong ini. Oke, ini untuk racun sudah saya kasih, sudah saya pasang. Maaf, saya sudah saya tetes. Ini merah-merah ya. Nah, kelihatan. Nah, ini merah-merah. Misalkan di lahan Anda itu yang dimakan jenis singkong singkong gajah ya. Untuk singkong yang lain tidak dimakan, kalian harus menggunakan singkong gajah sebagai umpannya. Nah seperti ini, saya merelakan nih singkong jarak tawa saya yang baru segini untuk sebagai umpan. Nah ini biasanya untuk tikus kecil itu suka yang kecil-kecil kayak gini juga, yang muda. Nah yang kayak gini. Nanti kita pasangi racun juga ini. Dan kucing maaf, karena di sini nggak ada air, jadi kita biarkan saja. Coba itu lengkuas aja dimakan. Nih, ini lengkuas teman, dimakan sama dia. Keterlaluan juga. Lama-lama kan petani juga pusing ya. Nah seperti ini hewan pengerapnya itu. Nah ini bertanda masih ada hewannya ini. Nah itu, padahal dulu itu nggak ada ya hama tikus. Nah ini masih ada, ini masih ada penghuninya ini. Nah nanti kita taruh satu di sini. Misalkan di rumah kita memasang racun ini di rumah, kita was-was atau takut kalau misalkan tikus ini nanti matinya itu jauh atau di plafon atau gimana itu, saya punya trik agar sedikit membantu, yaitu dengan cara apabila kita kasih racun di sini, racunnya itu kita kasih di sini, di tempat ini gitu, dia akan makan ya. Si tikus itu akan makan. Setelah dia makan, dia itu seperti mabuk. Nah dalam keadaan mabuk itu si tikus merasa haus ya, dia mencari sumber air. Nah harusnya sini dikasih umpan, situ dikasih air ya, dikasih air. Nah dia nanti akan minum. Nah setelah minum paling 1 meter dia sudah mati, paling enggak 1 meter sampai 2 meter sudah mati kalau dia minum. Tapi kalau tidak minum ya dia masih bingung sempoyongan, atau dia sempoyongan dulu sebelum menuju ke air. Akhirnya kalau kami bilang keblasok atau kesasar sampai mana-mana itu. Oke, kita selesaikan untuk penaruhan racun. Kita harus berdoa ya, untuk karena kita membunuh hewan juga. Untuk cara Islam atau cara keyakinan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nah itu sesuai keyakinan kita. Kalau kalian mempunyai keyakinan non Islam ya sesuai dengan keyakinan kalian sendiri-sendiri. Oke teman, kita kasih. Nah ini 2 yang kecil-kecil, satu kita kasih sini, satu kita kasih sini. Misalkan gini ya, gimana kalau apa itu, guanya itu kayak gini. Nah kita petik 1 daun, kita tutup. Nah kita tutup begini.
Tujuannya apa? Biar nggak kena air hujan, racunnya tidak terkena air hujan. Nah, itu kita lihat. Nah, ini lubang semua teman. Aduh. Nah, ini juga baru. Kita kasih yang besar nih biar kenyang dia. Nah, biar kenyang dia. Habis kenyang dia koit. Nah, ini sudah kita pasang kemarin, udah dimakan dan udah mati. Untuk blok sini kelihatannya sudah banyak yang mati ya. Nah, ini dia. Kalau apa, nah ini baru teman. Kasih satu, kasih yang kecil. Oke, untuk membedakan ya, itu galian tikus atau landak. Itu kalau tikus itu kecil kayak gini, tapi kalau landak itu dibuka besar. Dia bukanya gitu besar, seperti cangkul itu. Nah, ini baru sekali. Nah, dia. Oh, kalau ini landak teman, ini bukan tikus, ini landak ya. Coba lihat. Nah, besarnya landak, kita biarin aja kalau landak ya. Tapi harusnya kalau landak itu dimakan semua ya. Apa emang tikus atau landak? Nah, ini juga. Aduh. Oh, ternyata tikus ini, jejaknya kecil. Tikus. Nah, ini lewatnya sini dia. Tikus teman, positif tikus. Kita kasih satu. Nah, selamat makan. Oke, kita tutup memakai daun. Bisa daun apa aja. Nah, gini. Ingat, tangan kita ini sudah harus berbau tanah. Nah, ini sasaran. Astagfirullahaladzim, dimakan lagi teman. Tikusnya banyak bener. Oke, ini aku kasih satu, dimakan ya, yang kenyang. Selamat makan. Kita tutup pakai daun dulu, cari daun. Bebas daun apa aja. Nah, kita tutup. Oke, selamat makan. Nah, ini juga. Aduh, banyak sekali. Oke. Oh, itu atas juga ada lagi. Tapi ini sudah satu blok ya. Satu blok sudah kita pasang 3. Nah, kita ke blok samping. Sini tadi mana? Ini dia. Tidurnya di situ. Oke, kita ke sana. Nah, banyak banget. Ini baru. Nah, baru. Oke, saya mau lanjutin dulu ya, karena di sini penuh dengan semak-semak, nggak bisa bawa HP. Nanti kita sambung lagi. Oke, sudah terpasang semua teman. Untuk racunnya kita taruh di tengah semak-semak itu. Ini adalah pengendalian hama ya teman, bukan cara sadis membunuh hewan atau gimana. Ini adalah pengendalian karena memang tikus itu benar-benar merajalela dan pertumbuhannya itu sangat cepat. Dia itu hewan pengerap yang sangat ditakuti manusia dan diwaspadai manusia.
Bahkan sejak zaman Nabi itu sudah ada tikus itu. Untuk tikus di daerah saya itu jenisnya memang baru. Kalau dulu itu nggak ada tikus model seperti ini, yang modelnya itu berani menggali tanah sampai mana-mana itu nggak ada tikus model seperti itu. Baru kurang lebih 4 tahun terakhir ini itu sempat ada isu bahwa katanya tikus itu adalah siluman atau gimana, tapi setelah kita memakai akal logika ternyata itu cuman hal yang tidak benar. Untuk menanggulanginya kita meracunnya dengan bacaan bismillah ya. Tadi kita berdoa supaya tikusnya itu mati. Sebenarnya tikus itu kalaupun ada sedikit itu nggak apa-apa, sebagai proses rantai makanan ya dari ular atau garangan itu atau musang itu tadi. Nah ini bibit cengkeh saja, bibit cengkeh. Oke teman-teman, setelah 1 hari kita memasang racun tikus, kita lihat apakah dimakan atau tidak. Siapa tahu nanti kita menemukan salah satu bangkainya. Itu yang kemarin kita pasang di situ, coba kita cari. Untuk kemarin kita pasang di sini ya, di situ ya. Kita pasang di lubang ini, sini nggak ada. Itu sama kayunya ya. Oh itu. Nah ini dia. Nah dimakan, ya kan? Dimakan. Saya pastikan koit ini tikus. Nah itu dibawa lari ke sana. Ini dia. Jadi bener-bener ya, tangan kita harus kita baluri dengan tanah agar tidak tercium bau keringat. Nah, ini yang di sini juga ada racunnya, ya dimakan juga. Nah, ini yang kita pasang kemarin, yang kita kira dimakan landak juga dimakan. Ini tutupnya, tutup kemarin kita pakai ini kan, dimakan juga nih. Nah, hilang dan nggak ada tanda-tanda dia makan ke sini lagi. Ini jalannya. Ini bekasnya dia makan lagi, tapi saya bawa racun. Nah, tapi di sini saya kasih 1 umpan ya kemarin dan hilang. Oh, Tokopedia. Mungkin juga ini hewan yang berbeda. Jadi hewan yang sudah makan racun saya itu sudah mati dan datang lagi temennya itu. Nah nanti saya bawa racunnya, langsung aja kita tetes ini. Ini tadi malam ini bekasnya ya. Oke, jangan lupa berdoa ya kalau mau membunuh hewan. Kita baca basmalah. Oke, nanti kita lihat ke sana untuk jebakan yang lain, apakah di sana juga habis. Oke, baik teman, saya tidak jadi masuk ke semak-semak ini karena sudah mencium bau yang sangat menyengat, bau bangkai ya. Karena mungkin sudah banyak beberapa tikus yang mati itu. Oke, nanti setelah 1 minggu kita pasang racun lagi. Kalau temannya sudah ada yang mati, biasanya si tikus itu seperti mengeluarkan bau gitu. Jadi membuat teman-temannya itu
menghindar. Oke, sekian video dari saya. Yang penting kita harus cerdas dan cermat dalam pemakaian racun tikus, dan untuk tikus tersebut adalah hama ya, harus kita basmi dan harus kita kendalikan ya. Mengendalikan hama itu tidak membunuh secara semua atau semua kita habisin, itu tidak. Mengendalikan itu hanya mengurangi jumlah. Sekian dari saya.